Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Matansa TV. Wadahnya informasi dan berita aktual seputar MTS Negeri 1 Balikpapan. Kali ini Matansa TV meliput kegiatan vaksinasi yang diadakan di MTS Negeri 1 Balikpapan. Yang mana kegiatan vaksinasi ini merupakan syarat bagi siswa dan siswi agar dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka yang insya Allah akan segera kita laksanakan apabila vaksinasi telah dilaksanakan secara merata. Pemirsa Matansa TV dimanapun kalian berada, mari kita akan segera menyaksikan kegiatan proses vaksinasi yang ada di MTS Negeri 1 Balikpapan. Nanti kita akan bertanya-tanya kepada tim dokter, kepada wakil kesiswaan, dan juga tanggapan dari wali murid mengenai kegiatan vaksinasi yang ada di MTS Negeri 1 Balikpapan. Baiklah, kita akan segera pastikan kegiatannya. Baiklah pemirsa, di belakang saya ada mobil kendaraan dari tim Puskesmas yang membawa beberapa peralatan untuk vaksinasi, dan tepat di belakang saya ini di gedung Aula MTS Negeri 1 Balikpapan, tempat di mana kegiatan vaksinasi berlangsung. Baiklah, kita akan segera melihat dan menyaksikan kegiatannya. Oke. Baik, pemirsa Matansa TV, kali ini saya bersama dengan Pak Fahmi Rosadi yang merupakan Kepala Puskesmas ya, daerah Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara. Ya, kali ini kita akan bertanya-tanya kepada beliau mengenai proses vaksinasi yang ada di MTS Negeri 1 Balikpapan, khusus bagi siswa-siswi yang ada di sini. Baiklah, kita akan segera bertanya-tanya kepada beliau. Yang pertama, bagaimana nih dok nih jenis vaksinasi yang diberikan kepada siswa ini, dan juga proses daripada alur kegiatan vaksinasinya, bisa dijelaskan dok? Iya. Untuk MTSN Negeri 1 Muara Rapak ini kami persiapkan untuk vaksinasi bagi siswanya khusus kelas 3 sekitar 250 siswa. Kita bagi dua. Hari Kamis tadi kita vaksin yang pertama sekitar 150 ya, pada tanggal 26 Agustus 2021, dan tahap 2 adalah hari Kamis hari ini ya, tanggal 28 2021 dengan jumlah 100. Jadi jumlah keseluruhannya khusus yang kelas 3 ini kami sediakan untuk vaksinasi sekitar 250. Nah, kami dalam pelaksanaannya menggunakan 4 meja. Nah, meja yang pertama itu meja registrasi untuk memastikan identitas siswa itu berdasarkan NIK ya, berdasarkan NIK. Karena tanggal 26 hari Kamis itu ada berapa anak yang NIK-nya tidak muncul atau tidak ada. Nah, itu kami arahkan untuk konsul ke Capil ya, supaya nanti memunculkan data kepesertaan, data sertifikasinya bisa muncul. Itu memastikan untuk cross check di meja 1 registrasi supaya nanti memudahkan pada saat observasi dan pencatatan. Setelah melalui meja 1 masuk ke meja 2 namanya pra-screening. Pra-screening ini untuk memastikan satu adalah suhunya normal, tidak lebih dari 37,5. Jadi di bawah itu masuk ya normal. Yang kedua untuk tensi, memastikan tensinya di bawah 140/100. Karena kemarin ada 2 anak itu di atas 140. Nah, itu kita tunda.
Nah, hari ini kita periksa lagi memastikan 2 anak itu mudah-mudahan di bawah 140/100 untuk memenuhi syarat pra-screening itu. Nah, selanjutnya masuk meja 2, karena meja 2 ini terdiri screening dan pra-screening. Nanti screeningnya di ranah dokter untuk memastikan seorang siswa itu layak divaksinasi apa enggak. Kalau Anda memenuhi syarat, maka yang bersangkutan di screening ini ditunda, ya, ditunda. Nah, nanti bukan dibatalkan, ditunda. Maka ditunda, nanti harus kontrol ulang berobat atau ada rekomendasi dari pihak dokter. Nah, nanti di meja 2 itu yang menentukan. Kalau seandainya sudah layak yang bersangkutan untuk divaksinasi, maka masuk di meja 3, namanya vaksinasi, ya, vaksinasi atau vaksinasi COVID-19. Nah, setelah dipastikan memenuhi syarat, maka dilakukanlah vaksinasi COVID-19 bagi anak tersebut. Nah, setelah divaksinasi, nanti masuk ke meja 4, meja terakhir observasi dan pencatatan. Nah, di observasi ini adalah masa tunggu setelah vaksinasi. Setiap anak yang disuntik itu harus menunggu masa tunggu 15 untuk diobservasi. Apakah ada side effect atau KIPI setelah vaksinasi dalam waktu 15 menit itu. Nah, kalau seandainya tidak ada, yang bersangkutan boleh pulang, ya. Nah, ini di meja 4 ini. Setelah itu nanti kita terbitkan yang namanya kartu vaksin, ya, dan juga sertifikat lewat SMS yang berdasarkan HP yang terdata. Nanti silakan setelah kita input, dari anak yang bersangkutan boleh membuka di SMS-nya untuk memastikan sertifikatnya ada atau tidak. Nah, kalau tidak ada, nanti koordinasi dengan pihak puskesmas untuk memastikan, ya, gendala itu nanti kita terbitkan, kita bantu untuk memunculkan sertifikat itu. Karena sertifikat ini sangat berguna sekali, diantaranya adalah ketika melakukan perjalanan baik skala nasional maupun internasional. Maka sebagai dasar bukti adalah sertifikat, ya. Nah, dan selain itu, kalau seandainya memang ada gendala masalah berkaitan setelah masa tunggu 15 menit yang bersangkutan pulang, ada masalah berkaitan dengan side effect atau KIPI ini, bisa menggunakan 3 jalur. Yang pertama, di kartu itu ada nomor kontak, ya, dari kontak petugas KIPI, tim KIPI puskesmas untuk dihubungi. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh menggunakan lewat jalur wali kelas atau pihak sekolah. Nanti dari pihak sekolah komunikasi dengan pihak puskesmas. Yang ketiga, boleh yang bersangkutan langsung ke puskesmas, ya, untuk melaporkan side effect atau KIPI-nya itu. Nanti kami yang menilai apakah ini berkaitan dengan KIPI ataukah ada penyakit lain selain KIPI. Nah, kalau seandainya urgen, ya, berkaitan dengan KIPI pasca selesai observasi di rumah, boleh menggunakan fasilitas, terutama nanti gunakanlah fasilitas rumah sakit daerah Gunung Malang sebagai diantara rumah sakit yang rujukan. Paling rendah menggunakan fasilitas pemerintah, ya. Nah, untuk Kota Balikpapan kalau bisa di rumah sakit rumah sakit umum daerah Beriman Gunung Malang. Kalau seandainya ada urgen pasca ini. Nah, selain itu, untuk vaksinasi yang digunakan pada hari ini jenis Sinovac. Memang ada 4 jenis yang ada di Balikpapan. Ada jenis Pfizer, ada Moderna, ada AstraZeneca, ada Sinovac. Nah, untuk yang khusus anak sekolah, usia SMP dan SMA di Kota Balikpapan, kita menggunakan vaksin Sinovac, ya, dengan dosis itu 0,5 dosis. Ini tahap 1, nanti setelah itu ada tahap 2, 28 hari kemudian. Nah, untuk melengkapi, ya, tahap 1. Jadi jangan 1 kali aja. Nah, nanti setelah 1 kali, 28 hari usahakan anak-anak ini mendapatkan vaksin kedua. Nah, untuk melengkapi vaksin pertama ini. Ya, mudah-mudahan dengan pelaksanaan vaksinasi ini, partisipasi peran orang tua kami harapkan, ya, untuk mendukung program ini untuk memutuskan mata rantai penularan. Yang kedua, untuk meningkatkan imun terhadap COVID ini. Jadi begini, Dok, ya, ada mungkin rentetan pertanyaannya, Dok, ya. Ini merupakan vaksinasi ini merupakan program pemerintah, Dok, ya, terutama untuk siswa sekolah. Ya, mungkin saat ini kegiatan bertepatan di MTS Negeri 1 Balikpapan. Nah, untuk
siswa yang tidak ingin divaksin itu bagaimana penanganannya gitu? Sebenarnya pandemi COVID-19 ini bukan aja di Indonesia ya, sudah mendunia. Itu nah, alternatif untuk penyelesaian kasus penanganan COVID ini adalah dengan vaksinasi. Kalau seandainya dari pihak wali murid atau orang tua tidak setuju ya untuk mendapatkan vaksin ini, nanti dari wali murid atau orang tua bikin surat pernyataan yang sebagai dasar kami dan juga untuk dari pihak sekolah bahwa yang bersangkutan tidak setuju. Cuma diperjelas alasannya apa tidak setuju itu. Tuh nah, karena udah 2 tahun loh kita pandemi ini. Nah, dari pemerintah cuma meminta 5M plus 1I. Ini aja dari pemerintah, nggak usah lah nyumbang. Biar ada tim khusus untuk yang berpikir masalahnya para ahli, para pakar. Yang pertama, pemerintah cuma minta pakai masker. Yang kedua, cuci tangan. Yang ketiga, jaga jarak 1-2 meter. Yang keempat, tidak berkerumun. Nah, kan tradisi kita ini susah ini. Nah, ini harus dihilangkan dulu supaya penyebaran kasus ini bisa dikendalikan atau memutus mata rantai. Yang kelima, nah, mengurangi mobilitas fisik. Kalau seandainya perlu baru keluar, kalau enggak. Nah, yang plus 1I adalah imunisasi. Nah, ini aja yang diinginkan pemerintah ya buat masyarakat. Jadi masalah pandemi COVID ini bukan tugas pemerintah, tapi tugas kita bersama. Ya, untuk menyelesaikan ini. Insya Allah dengan kebersamaan kita, kasus pandemi COVID ini bisa dikendalikan, ya. Mudah-mudahan bisa diselesaikan. Nah, sehingga kita dapat kembali ke aktivitas normal, anak sekolah bisa bersekolah, sosial ekonomi berjalan seperti biasa. Ya syaratnya itu tadi, ya barengan, ya. Barengan kita semua ini tugas kita bersama. Jadi bukan pemerintah, masyarakat juga harus ikut terlibat di dalamnya bareng-bareng untuk menyelesaikan kasus ini. Baik, mungkin ini yang terakhir ya dok ya pertanyaannya, yaitu dengan pelaksanaan vaksinasi ini apa harapan mungkinnya dari pemerintah melalui Puskesmas terhadap kegiatan vaksinasi yang diadakan di lingkungan sekolah ataupun madrasah yang ada saat ini? Untuk Muara Rapak itu kurang lebih 3.000 sudah ya kita vaksinasi. Terdiri dari lansia, pralansia, nakes, guru, dan pelayan publik. Sedangkan di Muara Rapak Plaza itu juga sudah kita vaksinasi sekitar 500. Ya, jadi keseluruhannya ditambah nanti dari siswa MTS Negeri 1 ini sekitar 3.000-an. Ya. Nah, saya harapkan dari wali murid khususnya berpartisipasi mendukung program vaksinasi ini. Nah, diharapkan kepesertaan dari wali murid menyetujui anaknya divaksin ini sudah memberikan kontribusi buat kami sebagai petugas dan membantu pemerintah untuk capaian vaksinasi secara maksimal. Saya berharap sih untuk MTS ini 100%, agar supaya apa? Gurunya 100%, anak siswanya MTS-nya juga 100%, sehingga pada saat pelaksanaan tatap muka, nah ini berdampak terhadap pemutusan mata rantai penularan. Ya, nanti jangan sampai ada yang divaksin, ada yang enggak. Nah, yang enggak ini seperti apa? Nah, ini bisa nggak dipastikan bahwa ini tidak terpapar COVID? Nah, ini dari orang tua aja mempertimbangkan seperti apa. Walaupun seandainya dia terkena COVID-19 ini sudah ada imun, gitu untuk diri dia. Jadi tidak memperberat kasus, tapi dia bisa menularkan ke orang lain. Nah, ini yang kita putus mata rantai nih. Jangan sampai gara-gara segelintir orang nanti dia berdampak menularkan orang lain. Nah, tolong dipertimbangkan wali murid ya yang udah setuju, karena ini bukan buat anak tersebut aja, keluarga, tapi ini untuk semua. Untuk semua. Nah, semuanya untuk terlibat di dalam pelaksanaan penanggulangan COVID-19 ini. Terima kasih Pak Dokter, semoga kegiatan hari ini kita berjalan dengan lancar dan semua harapan kita tercapai dan pandemi segera hilang dan terhenti Pak ya. Amin. Terima kasih Bapak atas waktunya. Silahkan bekerja kembali ya. Nah, begitulah tadi pemirsa Masanza TV penjelasan dari Dr. Fahmi Rosadi mengenai kegiatan vaksinasi yang ada di MTS Negeri 1 Balikpapan ya.
Jadi harapan beliau semua siswa dapat mengikuti vaksinasi ini supaya apa? Supaya kita benar-benar membantu pemerintah dalam memberantas atau menghentikan mata rantai penyebaran virus COVID-19. Tegang. Tidak, nggak usah lihat. Kalau nggak Kamu nggak usah lihat, santai. Iya, Jangan lemas. tegang, jangan Lemas. lemas aja. Jangan. Nggak sakit apaan kayak gendol, sakit banget. Ya, baik pemirsa Masanta TV, saat ini saya bersama dengan wakil kesiswaan yang ada di MTS Negeri 1 Balikpapan, yaitu Ibu Masriani SPD. Nah, baiklah kita akan bertanya-tanya ya mengenai kegiatan vaksinasi ini. Kegiatan vaksinasi ini kan Bu ya, tujuannya untuk menunjang kegiatan PTM mungkin nanti Bu ya. Ya, PTM yang akan terjadi, begitu. insya Allah akan Ya. terjadi. Nah, untuk siswa yang tidak melaksanakan vaksin ini, apakah proses pembelajarannya sama dengan anak yang telah divaksin Bu? Nah, kalau misalnya mereka tidak setuju untuk divaksin, berarti tidak bisa datang ke madrasah. Berarti tetap pembelajarannya Daring mungkin gitu ya. secara daring atau secara online dari rumah. Nah, sedangkan kita tahu bahwa sebagian besar anak-anak itu pingin sekali untuk belajar di sekolahnya di madrasah. Nah, jadi memohon pengertiannya orang tua bahwa nggak usah khawatir dengan vaksin. Insya Allah vaksin ini halal ya. Dan tujuannya demi kebaikan kita semuanya, bukan cuma anak aja, tapi juga untuk semua warga madrasah yang berinteraksi langsung dengan anak-anak siswa kita. Ya. Nah, ini yang terakhir ya, kita bertanya pada Ibu Wakil Kesiswaan, harapan Bu ya, harapan terbesar dari madrasah nih akan pelaksanaan vaksinasi yang ada di sini. Ya, jelas harapan kami terbesar ini dalam waktu dekat adalah PPKM tidak dilanjutkan. Ya, PPKM tidak dilanjutkan. Nah, dengan tidak dilanjutkannya PPKM, harapan semua guru, orang tua, apalagi siswa, apalagi ibu-ibu ini bahwa kita bisa bertatap muka dengan siswa belajar secara langsung atau secara luring istilahnya ya, bukan daring lagi. Ya, jadi apa yang menjadi keinginan kita bersama-sama mudah-mudahan bisa tercapai. Makanya salah satu ikhtiar kita adalah ya seperti ini dengan melaksanakan vaksin. Oke, terima kasih Ibu, sudah sangat jelas ya penjelasan dari Ibu Wakil Kesiswaan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan membuka hati orang tua yang anaknya tidak mau vaksin menjadi vaksin gitu Bu ya. Nah, mari sama-sama kita dukung program pemerintah dan juga program dari madrasah kita ini. Semoga semua anak tetap sehat dan juga otomatis pasti akan meningkatkan daya imun. Berarti vaksin ini untuk membuat sehat tuh ya gitu ya. Nah, dan juga bersertifikasi halal. Jadi jangan khawatir ya. Baik, itu saja, terima kasih Ibu atas waktunya. Silahkan Ibu bertugas kembali ya. Waalaikumsalam Ibu, terima kasih. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari Ibu Wakil Kesiswaan Ibu Masriani SPD mengenai kegiatan yang ada di MTS ini. Baiklah, setelah ini kita akan bertanya kepada wali murid yang saat ini mungkin mengikuti atau menemani putra-putrinya dalam pelaksanaan vaksinasi. Baiklah, kita akan tanya-tanya kepada mereka. Baik, pemirsa Masanta TV, saat ini bersama saya seorang dari wali murid ya dari kelas 9 yang melaksanakan vaksinasi pada hari ini. Baiklah, kita akan segera berkenalan kepada beliau. Silakan Ibu, namanya siapa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Astuti Yusuf, orang tua dari Aurelia Tisa Putri Haryono, kelas 96. Nah, ini Bu ya, mungkin pertanyaannya sedikit singkat aja Bu ya. Bagaimana nih Bu tanggapan Ibu mengenai kegiatan vaksinasi yang ada di MTS Negeri 1 Balikpapan ini? Bagus sekali. Jadi dengan diadakannya di sekolah itu mempercepat anak-anak untuk mendapatkan vaksin sehingga proses tatap muka belajar nanti segera dimulai. Nah, terus vaksin juga dilaksanakan oleh tenaga ahli gitu. tenaga ahli yang memang sudah ya. Tuh. Nah, mungkin yang terakhir Bu, harapan terbesar dari Ibu ya, perwakilan dari wali murid Bu ya. Harapan terbesarnya akan pelaksanaan vaksinasi ini
Apa sih Bu harapan terbesarnya dari orang tua? Otomatis saya menginginkan mata rantai dari COVID ini segera bisa kita putuskan, pembelajaran segera dimulai, karena kita juga harus mempunyai anak-anak yang pembelajarannya seperti sedia kala. Semoga aja Bu ya. Amin, amin. Semuanya Sama-sama semua tetap berdoa, Pak. berhenti dan juga pembelajaran tatap muka akan segera berlangsung. Sehingga ya pasti prestasi anak akan kembali meningkat lagi Bu ya. Itu yang Terima kasih Ibu atas waktunya, maaf mengganggu. Silakan Ibu aktivitasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu pemirsa tadi penjelasan dari perwakilan salah satu wali murid kelas 9 yang saat ini melaksanakan kegiatan vaksinasi. Baiklah pemirsa Masa TV, di samping saya saat ini ada 2 orang ya siswa kita. Nah, kita akan tanya berkenalan dulu sama mereka. Yang pertama siapa namanya? Mobil Ramadan kelas 98. Gira Pratama Minata dari kelas 98. Nah, Bapak akan tanya ya, bagaimana pendapat kalian mengenai kegiatan hari ini, terutama kegiatan vaksinasi yang diadakan di MTS Negeri 1 Balikpapan yang pertama-tama dilakukan oleh kelas 9. Apa yang mau menjawab? Alhamdulillah, berjalan dengan lancar. Bagaimana? Sakit nggak tadi disuntik? Enggak, Pak. Nggak sakit Biasa aja. Biasa aja Iya. ya. Sakit nggak tadi suntiknya? Enggak, biasa aja. Biasa aja gitu ya. Jadi tidak sakit, cuma kayak digigit semut gitu ya. Iya. Nah, sekarang nih harapannya nih, harapan kalian nih sebagai siswa nih di MTS Negeri 1 Balikpapan. Harapan terbesarnya nih setelah pelaksanaan vaksinasi ini apa nih dalam pembelajaran kalian? Kalau bisa sekolahnya offline. Pembelajaran tatap mukanya segera berlangsung gitu ya. Ya. Mungkin karena sudah lelah gitu ya. Iya. Capek gitu ya, Iya. sama capek kuotanya gitu ya. Iya. Pembelian kuota dalam pembelajaran. Kalau secara langsung tuh enak ya. Iya. Ya. Bisa ketemu dengan teman-teman yang banyak. Walaupun nanti ya kalau kegiatan PTM-nya tetap kita masih uji coba, pelaksananya tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ya, tetap nanti mungkin pakai masker, mungkin duduknya agak dijarangkan, ataupun nanti jadwalnya juga jadwal kalian itu satu kelas itu tidak mesti harus semua turun, mungkin dibagi 2 sesi. Ya, Mungkin seperti itu pandangannya. Oke, sehat selalu buat kalian, tetap Ya, semangat belajarnya dan Siap. tetap patuhi protokol kesehatan ya. Siap, Pak. Terima kasih. Kalian silahkan kembali aktivitasnya ya. Siap, Pak. Baiklah, itu tadi tanggapan dari siswa-siswi MTS Negeri 1 Balikpapan. Baiklah, pemirsa Mas TV, itu tadi merupakan rangkaian kegiatan vaksinasi yang dilakukan di MTS Negeri 1 Balikpapan. Ya, semoga dengan harapan kita semua vaksinasi dapat berjalan dengan lancar, semua siswa tetap sehat dan meningkatnya daya imun setelah melaksanakan kegiatan vaksinasi ini. Dan harapan terbesar kita semua bagi warga MTS pasti insya Allah kedepannya pembelajaran tatap muka bisa dapat dilaksanakan. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga video ini bermanfaat dan menjadikan motivasi bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.